Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Walu. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Di bulan Oktober di tahun 1996, seorang anak yang bernama Kranti Gavid dinyatakan hilang di kota Tasik di negara India. Menurut catatan di negara India, 996.000 anak dinyatakan hilang dalam setiap tahunnya. Anak-anak ini diculik dengan berbagai motif, ada yang dijual organnya, dijadikan pekerja seks, dan juga disuruh kerja paksa. Kasus kali ini keluarga Kranti meyakini bahwa pelaku penculikan adalah mantan istri dari ayah anak itu sendiri. Wanita tersebut dia bernama Anjana Bai. Anjana adalah wanita parubaya yang memiliki 2 orang anak remaja, dan setelah polisi mendapat laporan dari orang tua Kranti dan juga informasi dari warga, mereka langsung mendatangi rumah Anjana untuk melakukan pengecekan. Sesampainya di rumah Anjana, rumah itu dalam keadaan kosong, namun polisi memutuskan untuk masuk ke rumah tersebut untuk mencari bukti keberadaan korban. Di sana polisi menemukan banyak baju anak kecil, bahkan baju bayi. Walaupun Anjana punya cucu laki-laki, namun baju yang ada di rumah itu sangat tidak mungkin hanya milik satu anak saja. Polisi juga menemukan album foto keluarga, namun anehnya, di setiap ulang tahun cucu Anjana, di sana terdapat banyak anak kecil yang berbeda usia dan juga berbeda wajah mereka. Diduga anak-anak itu bukan anak yang tinggal di area tersebut. Polisi juga menemukan percikan cairan merah di tembok dan diduga itu adalah cairan merah milik manusia. Semua bukti yang polisi temukan di dalam rumah tersebut sudah cukup untuk menangkap Anjana beserta kedua anaknya. Diketahui Anjana lahir di kota Nasik, namun setelah dia remaja, keluarganya pindah ke kota Pune. Di kota Pune, Anjana mengenal seorang pria dan Anjana melarikan diri dengan kekasihnya itu karena keluarganya tidak menyetujui hubungan mereka. Setelah mereka menikah, Anjana melahirkan anak pertamanya yang mereka beri nama Henuka, yang lahir di tahun 1973. Anjana pada saat itu tidak bekerja dan suaminya bekerja sebagai sopir truk, namun setelah kelahiran anaknya Henuka, mereka pun akhirnya bercerai. Suami Anjana setelah meninggalkan rumah tersebut, dia tidak pernah kembali atau membantu kebutuhan anaknya. Anjana yang tidak memiliki skill untuk bekerja dan juga tidak sekolah, dia tidak punya jalan untuk mencari pekerjaan di luar. Dan karena kebutuhan mereka, Anjana pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke jalan dan dia menjadi seorang pencopet. Biasanya Anjana akan mencari target di tempat-tempat ramai seperti stasiun kereta api, di tempel-tempel besar, dan juga spot turis yang ada di kota tersebut. Anjana melakukan semua itu karena dia tidak punya jalan lain untuk menghidupi anak dan juga dirinya. Suatu hari Anjana di jalan bertemu dengan seorang pria yang bernama Mohan dan keduanya saling jatuh cinta. Tidak lama setelah itu mereka pun menikah dan Anjana berusaha menyembunyikan pekerjaannya sebagai pencopet dari suami barunya. Anjana di sana berharap bahwa suaminya akan membutuhi kebutuhannya dan dia akan berhenti menjadi pencopet. Namun sayangnya kala itu Mohan hanya seorang pensiunan prajurit yang hanya mendapat gaji pensiunan yang minim dan itu semua tidak cukup untuk kebutuhan mereka. Anjana dari suaminya Mohan, dia melahirkan anak keduanya yang mereka beri nama Sima Gavid. Setelah kelahiran Sima, Anjana pun memutuskan untuk kembali ke jalan menjadi seorang pencopet karena uang dari suaminya Mohan tidak cukup untuk kebutuhan keluarga. Lama-kelamaan Mohan pun mengetahui pekerjaan Anjana sebagai pencopet karena berulang kali saat Anjana ditangkap oleh polisi, Anjana selalu meminta bantuan kepada suaminya untuk mengeluarkannya dari ruang interogasi.
Biasanya Anjana akan memohon kepada pihak kepolisian untuk membebaskan dirinya karena keadaan di rumah yang sangat kekurangan dan tidak punya biaya. Terkadang dia pun hanya menangis di ruang interogasi hingga pihak kepolisian merasa kasihan dan akhirnya Anjana dibebaskan. Sebenarnya Mohan sangat mencintai Anjana, namun karena kebiasaan buruknya membuat mereka sering bertengkar hingga merusak hubungan harmonis mereka. Pihak kepolisian waktu itu telah mendapat catatan sebanyak 125 kasus pencurian yang dilakukan Anjana di jalan. Di tengah-tengah peliknya keuangan keluarga mereka, Mohan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Praciba, dan Praciba ini adalah wanita yang pekerja keras dan juga sangat menghormati Mohan. Di tahun 1990, akhirnya Mohan meninggalkan Anjana dan dia memilih untuk menikahi Praciba. Anjana merasa bahwa dirinya telah dicampakkan oleh dua orang suaminya dan kali ini untuk yang kedua kalinya dia harus berjuang sendirian. Sejak saat itu, Anjana mulai mengajarkan kepada kedua anaknya untuk menjadi pencuri atau pencopet di jalanan seperti dirinya. Di jalan Henuka bertemu dengan seorang pria dan akhirnya mereka menikah. Namun setelah Henuka melahirkan seorang anak laki-laki, suaminya pun pergi meninggalkan Henuka dan juga anaknya begitu saja. Henuka kini bekerja bersama dengan adiknya Sima dan juga ibunya di jalan menjadi seorang pencopet. Di jalan Henuka bertemu lagi dengan seorang pria, kali ini dia bernama Shinji, dan Shinji diketahui tidak keberatan dengan pekerjaan keluarga Anjana, justru dia sangat mendukung pekerjaan mereka. Setelah Henuka dan Shinji menikah, Henuka memiliki metode baru untuk mencari uang di jalanan. Suatu hari Henuka membawa anaknya yang masih kecil ke sebuah tempel untuk mencopet, dan hari itu Henuka berusaha mengambil tas milik seseorang yang sedang berdoa di sana. Namun karena tempat itu sangat ramai, banyak orang yang melihat aksi Henuka. Beberapa orang pun langsung menangkap Henuka dan melaporkan ke polisi. Namun di tengah-tengah gaduhnya suasana, tiba-tiba Henuka berteriak bahwa dia bukan seorang pencuri, namun dia adalah seorang ibu. Entah apa yang terjadi, semua orang akhirnya membiarkan Henuka pergi karena mereka merasa kasihan. Hari itu Henuka sedang menggendong anak kecil. Sesampainya di rumah, Henuka mengatakan kepada keluarganya bahwa dengan metode membawa anak kecil akan menyelamatkannya di situasi yang darurat. Mereka kini memiliki ide baru untuk menculik anak antara 1-5 tahun agar mempermudah aksi mereka untuk mencopet di jalanan. Mereka juga harus menculik anak-anak dari tempat yang sangat miskin yang dimana orang tua mereka tidak mendapat akses untuk menempuh jalur hukum. Setelah mereka mendapat anak yang mereka mau, anak itu akan mereka bawa ke jalan. Namun setelah kiranya tidak ada orang yang mengasihani mereka, anak yang masih berusia 1-5 tahun itu akan mereka buang begitu saja atau mereka letakkan begitu saja di jalanan. Di bulan April di tahun 1991, mereka mendapat bayi berusia 13 bulan dan bayi tersebut mereka ajak ke sebuah tempel yang sangat besar dan di sana mereka bertiga melakukan aksinya. Karena tempat itu sangat ramai, kali ini Henuka tertangkap lagi oleh warga ketika dia berusaha mengambil tas seseorang. Anjana yang melihat anaknya tertangkap oleh warga, dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Henuka. Kali ini Anjana melemparkan bayi yang masih berusia 13 bulan itu ke tanah dengan sekuat tenaga hingga mengakibatkan tulang kakinya patah. Anjana berusaha mengalihkan perhatian orang-orang di sekitar itu agar tidak memojokkan Henuka, dan kali ini usaha Anjana pun berhasil hingga Henuka dibiarkan pergi begitu saja. Setelah Henuka melarikan diri, semua orang mendekati Anjana dan bayinya tersebut dan berusaha menolong mereka. Anjana di sana mengatakan bahwa dia akan membawa bayinya ke klinik dan akhirnya Anjana meninggalkan tempel tersebut. Hari itu mereka tidak mau pulang dengan tangan kosong, maka mereka memutuskan
untuk pergi ke stasiun bus. Di sana bayi yang terjatuh itu menangis tanpa henti karena kakinya yang sudah patah, dan tangisan bayi tersebut menarik banyak perhatian orang. Anjana tidak punya kesabaran melihat bayi itu terus menangis. Akhirnya dia benturkan kepalanya ke tiang listrik hingga bayi itu meninggal dunia. Anjana membuang mayat bayi itu ke sebuah tanah kosong, dan setelah itu mereka bertiga pergi ke restoran untuk makan siang. Setelah kasus pembunuhan pertama mereka, Anjana dan kedua anaknya, mereka membunuh lagi puluhan anak lainnya. Anak-anak yang kiranya sudah tidak bisa mereka gunakan untuk umpan, mereka akan bunuh begitu saja, dan mereka tidak mau membuangnya di jalan lagi. Di antara beberapa korban, menurut polisi, Anjana pernah membuang anak kecil dari sebuah tangga yang tinggi hingga kepala korban dinyatakan pecah. Terdapat juga laporan bahwa Henuka menyimpan mayat anak di dalam plastik hingga dia bawa ke ruangan sinema sebelum akhirnya dia buang dalam perjalanan pulang. Sima juga dilaporkan telah membunuh seorang anak kecil dengan cara dia gantung anak tersebut di langit-langit rumahnya, dan dia akan mengayunkan tubuh korban hingga kepalanya menghantam tembok. Dengan cara itu, Sima membunuh anak tersebut. Total mereka bertiga telah membunuh 10 orang anak, sedang anak yang mereka culik lalu mereka buang di jalan sebanyak 13 orang anak. Itu hanya jumlah yang tercatat menurut laporan, namun diduga korban mereka bertiga jauh lebih besar jumlahnya. Orang tua korban yang kehilangan anak-anak mereka tidak bisa mencari bantuan kepada pemerintah karena setiap mereka melaporkan ke kantor polisi, polisi tidak mau menangani kasus mereka. Anjana dan kedua anaknya setelah membunuh beberapa korban dan tidak tercium pihak kepolisian, maka kini mereka semakin berani dan juga tidak berusaha menutupi aksi mereka. Anjana yang kesekian kalinya dihianati oleh pria, kali ini dia akan melakukan balas dendam kepada mantan suaminya Mohan, di mana Anjana merencanakan dia akan menculik anak Mohan yang paling tua dengan istri barunya agar Mohan tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling dia sayangi. Anjana meminta bantuan kepada menantu dan kedua anaknya untuk menculik anak-anak Mohan yang ada di rumah istri barunya. Hari itu mereka hanya mendapat anak Mohan yang paling tua, yaitu Kranti yang berusia 9 tahun, dan Anjana menyuruh mereka untuk kembali ke rumah tersebut untuk mendapatkan kedua anaknya. Di sanalah Mohan dan istrinya melaporkan ke polisi tentang dugaan Anjana melakukan penculikan kepada anak mereka. Polisi mendapat saksi dari banyak warga tentang kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Anjana, dan dengan bukti yang polisi temukan di rumah Anjana, polisi semakin yakin Anjana adalah tersangka. Selama 2 tahun setelah penangkapan Anjana dan juga keluarganya, tidak ada satupun dari mereka yang mau mengatakan kepada penyidik di mana keberadaan Kranti. Setelah ditekan oleh penyidik selama lebih dari 2 tahun, akhirnya Cindy, yaitu suami Henuka, mengatakan kepada penyidik dengan satu syarat jika hukumannya akan diringankan. Penyidik menyetujui permintaan Cindy dan akhirnya Cindy mengatakan semua kejahatan yang dilakukan keluarga Anjana. Cindy juga menjelaskan berapa korban yang telah mereka bunuh, di mana mereka membuang jasad korban, dan juga bagaimana modus operandi mereka. Menurut Cindy, Kranti mereka siksa di rumah Anjana terlebih dahulu, dan setelah korban meninggal dunia, jasadnya mereka buang di ladang tebu. Keempat pelaku tersebut dipenjara dengan dakwaan sebagai pelaku pembunuhan tingkat pertama, namun di tahun 1997, Anjana dinyatakan meninggal dunia sebelum mendapat jadwal persidangan. Sedang Sima dan Henuka mereka dibawa ke pengadilan dengan dakwaan 13 kasus penculikan dan 10 kasus pembunuhan. Akhirnya di tahun 2006, kedua bersaudara ini mereka mendapat hukuman mati. Di sebuah interview, Henuka dan Sima mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak menyesal atau merasa bersalah, namun mereka justru sangat bangga dengan apa yang telah mereka lakukan.
Kasus Anjana dan kedua anak perempuannya ini dinyatakan sebagai kasus pertama, yaitu serial killer di negara India yang dimana pelakunya adalah 3 orang wanita. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.